Fon, Ustaz, ada sedikit mungkin pertanyaan, Ustaz. Iya. Ini anak kan berkecimpung di dunia pendidikan di sekolah gitu, Ustaz. Nah, kemudian ada timbul ide nih, Ustaz nih, yang sekarang lagi marak nih, antara siswa ataupun di kalangan guru untuk patungan ibadah kurban, Ustaz. Nah, kalau seperti itu, apakah diperbolehkan atau tidak? Tujuannya mungkin buat mengedukasi ke siswa. Iya, salah satunya itu, Ustaz. Nah, kalau di Ana lain lagi, Tad. Ana sering ke pasar, bolak-balik ke pasar. Orang-orang pasar tuh biasanya satu orang satu kambing, satu sapi, satu muning, segala macam dah tuh ya. Nah sekarang sistemnya ya kayak tadi Pak Dodo tuh, rembukan patungan. gitu tuh, Iya. patungan. Gimana tuh, Tad? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Dalam masalah patungan atau istilahnya kongsi, Iya. Kongsi. apalagi itu niatnya sang guru atau yayasan atau lembaga itu baik sekali. Iya, betul. Ingin mengedukasi ke anak-anak supaya cinta terhadap agamanya, ingin supaya anak ini sedini mungkin bisa ikut serta dalam ibadah, bersosial. Hanya saja niat baik itu juga tidak cukup, karena harus disertai dengan cara yang benar. Caranya harus benar. Karena dalam kongsi atau kerjasama patungan dalam kurban itu ada dua. Pertama, yaitu patungan secara niat. Jadi misalnya Mas Dodo sebagai kepala rumah tangga ya berkurban domba. Lalu dia menyampaikan bahwasanya ini kurban saya untuk keluarga saya dan ibu serta bapak saya. Ditempel ya. Ditempel. Jadi satu hewan kurban tapi niatnya untuk Keseluruhan. Itu kan domanya satu. Iya. Tapi diniatkan untuk antum, keluarga dan orang tua. Ini sebagaimana yang Rasul contohkan. Jadi Rasul SAW seperti riwayat dari Aisyah, bahwasanya kalau Rasul itu kurban, ini dari Muhammad dan untuk umatnya Muhammad. Jadi menyertakan dalam niat kongsi, ya, dalam niat. Yang kedua, kerjasama ataupun patungan untuk kongsi dalam satu hewan kurban. Bukan diniatnya, tapi hewan kurbannya. Ini bisa boleh, bisa tidak boleh. Yang boleh kalau sapi, kalau unta atau yang sejenis, ini boleh. Yang peruntukannya lebih dari satu orang. Diperuntukannya untuk lebih dari satu orang, sapi 7 orang maksimalnya. Tapi kalau domba cuma satu, nggak bisa. Mungkin ya. Kemudian tadi sekolah menyiapkan dana sampai misalnya 3 juta dapat domba. Nah, ini tidak boleh. Atau misalnya uangnya sampai 30 juta dari satu sekolah itu, dananya besar. Sehingga daripada beli domba mendingan beli sapi. Berarti ini sudah menyelisihi tentang jumlah yang ditentukan. Apalagi sampai sepasar pengen beli unta ataupun juga sapi. Maka dalam agama kita itu sudah ada yang ditentukan, misalnya semacam waktu. Idul Adha tidak boleh misalnya tanggal 9 sudah disembelih, atau tanggal 14 Zulhijjah, nggak boleh. Kemudian juga jenisnya sudah ditentukan, unta, sapi atau kerbau, domba atau kambing. Nggak bisa kemudian kelinci. Antum misalnya tukang kelinci, antum tukang ayam, jenisnya kemudian dirubahlah misalnya dengan ayam karena ayamnya banyak, kelinci banyak, nggak bisa. Yang ketiganya juga sudah ditentukan jumlah, ya. Jadi jumlah ini sudah ditentukan, seperti sholat subuh 2 rakaat. Ya, mentang-mentang baru hijrah, semangatnya masih tinggi. Kemudian sholat subuh jadi 3-4 rakaat. Nah, ini kan jumlahnya sudah ditentukan. Kemudian juga dalam agama itu sudah ditentukan masalah kadar satu amalan, ya, jenisnya, tadi waktunya, tempatnya sudah ditentukan. Tidak boleh misalnya
karena masa pandemi yang berkepanjangan 2 tahun kita tidak bisa menunaikan ibadah haji, kemudian ada inisiatif, sudahlah di Cipanas buat Ka'bah dan lain ini nggak bisa. Kalau nggak yang lagi marah Ustaz, virtual. Nah, virtual seperti itu. Jadi kesimpulannya, kurban kongsi. Jika itu niat, maka diperbolehkan. Jika itu pembelian untuk domba, ya, atau sapi yang melebihi batas 7 orang, maka ini tidak sah. Solusinya bagaimana, Mas? Misalnya antum ini sekolah udah beli domba ataupun sapi, misalnya kalau domba dari siswa itu dihadiahkan kepada sang guru. Maka si guru itu kemudian berkurban untuk diri dan keluarganya, seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam.